Terlepas dari primitivisme fisik dan mental yang berlaku, dalam kehidupan kamp konsentrasi, masih mungkin untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang mendalam. Saya tidak tahu apakah istri saya masih hidup. Saya juga tidak punya cara untuk mengetahuinya. Tetapi pada saat itu saya sudah berhenti merawat. Saya tidak perlu tahu. Tidak ada yang bisa mengubah kekuatan cinta saya, pikiran saya, atau gambar kekasih saya. Ketika kehidupan batin para tahanan menjadi semakin kuat, kami juga merasakan keindahan, seni dan alam yang belum pernah ada sebelumnya. Di bawah pengaruhnya, kami datang untuk melupakan keadaan kami yang mengerikan. Humor adalah senjata lain, yang dengannya jiwa berjuang untuk bertahan hidup. Diketahui bahwa, dalam keberadaan manusia, humor dapat memberikan jarak yang diperlukan untuk mengatasi situasi apapun, meskipun itu hanya untuk beberapa detik. Kita semua pernah percaya bahwa kita adalah seseorang, atau setidaknya kita membayangkannya. Tetapi, sekarang mereka memperlakukan kami, seolah-olah kami bukan siapa-siapa, seolah-olah kami tidak ada. Kesadaran cinta diri begitu mengakar pada hal-hal yang tertinggi dan paling spiritual, sehingga tidak dapat ditarik keluar, atau hidup di kamp konsentrasi. Saya telah menemukan arti hidup saya membantu orang lain menemukan makna dalam hidup mereka. Tidak ada apapun di dunia ini yang memungkinkan seseorang mengatasi kesulitan eksternal dan keterbatasan internal, seperti kesadaran memiliki tugas dalam kehidupan. Jangan bertujuan untuk sukses. Semakin Anda menuliskannya dan menjadikannya tujuan Anda, semakin cepat Anda akan kehilangannya. Karena kesuksesan, juga kebahagiaan, tidak bisa dikejar, tetapi harus diikuti. Kesuksesan diperoleh sebagai efek samping yang tidak disengaja, dari pengabdian pribadi pada tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, atau sebagai produk penyerahan diri kepada orang lain. Kebahagiaan harus berlalu, dan begitu juga kesuksesan. Anda harus membiarkannya terjadi, tanpa khawatir. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani Anda, untuk Anda lakukan, dan pergi dan lakukan apa yang menurut pengetahuan Anda, dapat Anda lakukan. Kemudian, Anda akan hidup untuk melihat bahwa dalam jangka panjang, kesuksesan akan datang karena Anda berhenti memikirkannya. Tidak ada alasan untuk malu dengan air mata, karena mereka adalah saksi bahwa pria itu memiliki keberanian yang besar, keberanian untuk menderita. Tidak ada yang bisa menyadari esensi manusia lain kecuali dia menyukainya. Melalui cinta, Anda sepenuhnya dapat melihat fitur-fitur penting dan karakteristik orang yang dicintai. Ketika Anda mencintai, Anda melihat potensi dalam kekasih yang mungkin belum ada, tetapi mungkin ada. Berkat cinta Anda pada orang yang Anda cintai,
membuat orang yang Anda cintai sadar akan potensi ini. Kesadaran keberadaan bukanlah tujuan yang dapat ditargetkan, karena fakta sederhana bahwa semakin Anda menuliskannya, semakin sedikit Anda akan menyentuhnya. Manusia tidak hanya ada, tetapi ia memutuskan akan seperti apa keberadaannya, apa yang akan menjadi momen berikutnya. Dalam urutan gagasan ini, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berubah setiap saat. Ini bukan kebebasan kondisi, tetapi kebebasan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan kondisi. Di kamp konsentrasi, kami melihat dan menyaksikan kawan-kawan berperilaku seperti babi, sementara yang lain berperilaku seperti orang suci. Manusia memiliki dua potensi di dalam dirinya, menjadi baik atau buruk. Apa itu? Tergantung pada keputusan Anda, bukan pada kondisi Anda. Upaya untuk mengembangkan rasa humor, dan melihat segala sesuatu melalui cahaya humor, adalah trik yang dipelajari ketika menguasai seni hidup. Apa yang diminta dari manusia bukanlah, seperti yang diajarkan oleh para filsuf eksistensial, untuk mendukung omong kosong kehidupan, tetapi untuk mendukung ketidakmampuan untuk memahami pengertiannya, yang tanpa syarat dalam pengertian rasional. Setiap orang memiliki panggilan atau misi khusus dalam kehidupan. Masing-masing harus melakukan tugas tertentu yang meminta untuk diselesaikan. Pada saat itu, orang tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain untuk memenuhi tugasnya. Kami tidak dapat menilai biografi berdasarkan panjangnya, atau jumlah halaman yang dimilikinya. Kita harus menilai itu dari kekayaan konten. Manusia bukanlah satu hal lagi di antara hal-hal lain. Hal-hal menentukan satu sama lain, tetapi manusia, dalam analisis terakhir, adalah penentu dirinya sendiri. Secara analogi, penderitaan menempati seluruh jiwa dan nurani manusia, baik penderitaannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Oleh karena itu, ukuran penderitaan manusia adalah mutlak relatif, yang darinya hal terkecil dapat menyebabkan kegembiraan terbesar. Penderitaan adalah aspek kehidupan yang tidak bisa diberantas, karena takdir atau kematian tidak bisa pergi. Tanpa semuanya, hidup tidak lengkap. Kita harus belajar sendiri, dan kemudian mengajarkan yang putus asa, bahwa sebenarnya tidak masalah bahwa kita tidak mengharapkan apapun dari kehidupan, tetapi jika hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Kita harus berhenti bertanya tentang makna hidup dan, sebaliknya, menganggap diri kita sebagai makhluk yang terus-menerus bertanya tentang kehidupan. Jawaban kita harus dibuat bukan dari kata-kata atau meditasi, tetapi dari perilaku dan perilaku yang lurus.
Pada akhirnya, hidup berarti memikul tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang tepat untuk masalah-masalah yang ditimbulkannya dan untuk memenuhi tugas-tugas yang secara terus-menerus diberikan oleh kehidupan kepada setiap individu. Sebuah kehidupan yang memiliki makna terakhir dan satu-satunya adalah untuk mengatasinya atau menyerah. Orang yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan manusia yang menunggunya dengan penuh kasih sayang, atau sebelum pekerjaan yang belum selesai, tidak akan pernah bisa membuang hidupnya ke laut. Ketahui mengapa keberadaannya dan dapat mendukung hampir semua bagaimana. Pengalaman terakhir bagi orang yang pulang ke rumah adalah perasaan yang luar biasa, bahwa setelah semua yang telah dideritanya, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Tuhannya. Pencarian manusia akan makna kehidupan merupakan kekuatan utama dan bukan rasionalisasi sekunder dari dorongan naluriahnya. Pada akhirnya, manusia seharusnya tidak bertanya apa arti hidup, tetapi memahami bahwa Dialah yang bertanya. Singkatnya, setiap orang ditanya tentang kehidupan, dan hanya dapat menanggapi kehidupan dengan menanggapi hidupnya sendiri. Hanya bertanggung jawab yang bisa menjawab kehidupan. Kebaikan manusia ditemukan dalam semua kelompok, bahkan pada mereka yang, secara umum, pantas dihukum. Anehnya, pukulan yang bahkan tidak mengenai, dapat, dalam keadaan tertentu, melukai kita lebih dari satu yang mengenai target. Saya ingin menunjukkan bahwa ada saat-saat kemarahan dapat muncul, bahkan pada tahanan yang tampaknya keras. Kemarahan bukan disebabkan oleh kekejaman atau rasa sakit, tetapi oleh penghinaan yang melekat padanya. Kematian hanya dapat menyebabkan ketakutan bagi mereka yang tidak tahu bagaimana mengisi waktu yang diberikan kepada mereka untuk hidup. Manusia adalah putra dari masa lalunya, tetapi bukan budaknya, dan merupakan bapa masa depannya. Cara terbaik untuk mencapai kepuasan pribadi adalah dengan mengabdikan diri Anda untuk tujuan tanpa pamrih. Pria yang belum melewati keadaan yang merugikan, benar-benar tidak mengenal dirinya dengan baik. Yang benar-benar kita butuhkan adalah perubahan radikal dalam sikap kita terhadap kehidupan. Aspek yang paling menyakitkan dari pukulan itu adalah penghinaan yang mereka masukkan. Keberuntungan adalah apa yang tidak harus diderita seseorang. Reaksi abnormal sebelum situasi abnormal adalah bagian dari perilaku normal.
Kebahagiaan tidak bisa dikejar, itu harus diikuti. Kebebasan terbesar kita adalah kebebasan untuk memilih sikap kita. Saya mengerti bagaimana manusia yang kehilangan segalanya di dunia ini masih bisa mengetahui kebahagiaan, bahkan jika hanya sesaat, jika ia merenungkan orang yang dicintainya. Jika tidak ada di tangan Anda untuk mengubah situasi yang menyebabkan Anda sakit, Anda selalu dapat memilih sikap yang dengannya Anda menghadapi penderitaan itu. Hidup membutuhkan kontribusi setiap individu, dan terserah pada individu untuk menemukan apa itu. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu, semakin Anda mengejar, semakin banyak yang melarikan diri. Tetapi jika Anda mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal lain, dia datang dan dengan lembut bersandar di bahu Anda. Kebahagiaan bukanlah penginapan di jalan, tetapi cara untuk menjalani hidup. Manusia menyadari dirinya pada tingkat yang sama, bahwa ia berkomitmen untuk memenuhi makna hidupnya. Pengalaman hidup di kamp konsentrasi menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memilih. Hiduplah seolah-olah Anda sudah hidup untuk yang kedua kalinya, dan seolah-olah pertama kalinya, Anda telah bertindak seburuk yang sekarang akan Anda lakukan. Cinta adalah satu-satunya cara untuk menangkap manusia lain di kedalaman kepribadiannya. Manusia dapat menjaga sisa kebebasan spiritual, kebebasan mental, bahkan dalam keadaan mengerikan, ketegangan fisik dan psikis. Manusia dapat direnggut dari segala sesuatu, kecuali satu hal. Yang terakhir dari kebebasan manusia, pilihan sikap pribadi terhadap serangkaian keadaan, untuk memutuskan jalannya sendiri. Inilah kebebasan spiritual, yang tidak dapat diambil dari kita, yang membuat hidup bermakna dan terarah. Dengan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, dan bahwa ia harus memahami makna potensial dari hidupnya, saya ingin menekankan bahwa makna hidup yang sebenarnya harus ditemukan di dunia, dan bukan di dalam manusia atau jiwa sendiri, seolah-olah itu adalah dari sistem tertutup. Hingga taraf tertentu, penderitaan berhenti menjadi penderitaan, pada saat ia memperoleh makna, juga rasa berkorban. Saya mengerti arti rahasia besar puisi manusia dan pemikiran manusia, dan saya percaya, itu adalah tugas saya untuk membagikannya. Keselamatan manusia adalah melalui cinta. Tidak seorang pun boleh menilai, kecuali dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, jika dalam situasi yang sama,
dia tidak akan melakukan hal yang sama. Kehidupan tidak dibuat tak tertahankan oleh keadaan, itu hanya dibuat tak tertahankan oleh kurangnya makna dan tujuan. Kekuatan yang berada di luar kendali Anda dapat mengambil semua yang Anda miliki, kecuali untuk satu hal: kebebasan untuk memilih bagaimana menanggapi suatu situasi. Jika ada makna dalam hidup, maka itu pasti terasa dalam penderitaan. Orang yang merespon masalah-masalah kehidupan secara aktif adalah seperti orang yang menghapus masing-masing halaman kalender dan menyimpannya dengan hati-hati setelah menulis beberapa catatan di belakang. Orang-orang yang menyimpan kalender mereka dapat bercermin dengan bangga dan gembira tentang kehidupan yang mereka jalani semaksimal mungkin. Untuk seseorang yang telah hidup dengan baik, apakah penting jika dia menyadari bahwa dia semakin tua? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk membuat iri orang-orang muda yang Anda lihat, berduka karena kehilangan orang muda, atau untuk kemungkinan orang muda? Tidak, terima kasih. Itu akan mengatakan siapa yang hidup dengan baik. Saya memiliki realitas di masa lalu saya, tidak hanya realitas pekerjaan yang dilakukan dan cinta yang dicintai, tetapi juga realitas penderitaan yang diderita dengan cara yang berani. Penderitaan adalah salah satu hal yang paling saya banggakan, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kecemburuan orang lain. Saya tidak melupakan hal-hal baik yang telah dilakukan kepada saya, dan saya tidak bertanggung jawab atas dendam atas hal-hal buruk yang telah dilakukan pada saya. Semakin Anda melupakan diri sendiri, semakin manusiawi Anda dan semakin lengkap.